Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Fadia Haya, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, program studi Bahasa dan Sastra Arab, semester 4. Baik, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai sosiolinguistik. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita mulai pembahasannya kali ini. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Dan hal ini meski kita sadari, terutama dalam keanekaragaman bahasa di Indonesia ya teman-teman, yang begitu banyak. Sehingga dapat dijelaskan terkait situasi sosiolinguistik tersebut. Nah, sebenarnya apa sih sosiolinguistik itu? Dari penamaannya sendiri, kita bisa ketahui bahwasannya ia terdiri dari dua kata, yaitu sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial, yaitu yang berhubungan dengan masyarakat, dan hal ini adalah bagian dari sosiologi, yaitu kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dan masyarakat, dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah ilmu bahasa atau bidang yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Sederhananya adalah kajian mengenai bahasa. Menurut Hudson, sosiolinguistik adalah studi bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Sedangkan menurut Trudville, sosiolinguistik adalah bagian dari linguistik yang berkaitan dengan bahasa sebagai fenomena sosial dan kebudayaan. Hal ini menyelidiki bidang bahasa dan masyarakat, serta memiliki hubungan dekat dengan ilmu sosial, terutama psikologi sosial, antropologi, geografi manusia, dan sosiologi. Nah, dari definisi yang telah dipaparkan, dapat mengarah pada kesimpulan yang sama bahwa sosiolinguistik adalah ilmu interdisipliner antara ilmu linguistik dan sosiologi yang mengacu pada studi tentang bahasa dan kaitan penggunaannya dalam masyarakat dengan melihat aspek gejala sosial dan kebudayaan. Ada yang tahu nggak siapa coba Sunan Giri itu? Aku tahu. Salah satu Sunan Wali Songo ya kan? Betul. Aku juga tahu loh, Wit. Ada anak sentakon. Gue ngomong barang. Orang tetok kromo nih pangan duncalon-calon. Ngobrolnya boleh nggak roaming? Aku kagak ngerti. Ya pokoknya intinya larang aja kita berantem. Sawo bosok. Gue sawo kepidia. Juwet. Udah. Blenye. Apa sih? Juwet itu buah yang paling hitam. Tuh. Ruang lingkup sosiolinguistik ini, menurut Fishman dan Hudson, mereka membagi ruang lingkup sosiolinguistik menjadi dua macam dengan istilah makro dan mikro. Sosiolinguistik mikro itu berfokus menyelidiki bagaimana struktur sosial dapat mempengaruhi cara orang berbicara dan atribut sosial seperti kelas, jenis kelamin, dan usia, serta bagaimana ragam variasi bahasa dan membentuk pola penggunaan bahasa. Sedangkan sosiolinguistik makro yaitu mempelajari apa yang dilakukan masyarakat dengan bahasa mereka. Hal ini keterkaitan antara distribusi fungsional membentuk bahasa dalam masyarakat. Nah, sosiolinguistik makro merupakan studi bahasa dalam kaitannya dengan masyarakat dan budaya dalam artian komprehensif ya teman-teman. Objek penelitian ini meliputi faktor sosial yaitu interaksi antara bahasa dan dialek, kemudian studi tentang penurunan dan stabilisasi bahasa minoritas, dan stabilitas perkembangan bilingualisme dalam kelompok tertentu. Baik, kita lanjut kepada apa sih tujuan dari kajian sosiolinguistik ini.
Hal ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat sosial. Yang kedua, menjelaskan mengapa manusia berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda dalam situasi sosial yang berbeda pula. Kemudian, mengidentifikasi fungsi sosial dari suatu bahasa dan cara bahasa tersebut digunakan dalam menyampaikan pesan sosial. Dan yang keempat adalah menguji cara pengguna bahasa, berbahasa di dalam korteks sosial yang berbeda. Dan yang terakhir adalah memberikan banyak informasi tentang cara kerja bahasa serta tentang hubungan sosial dalam suatu komunitas dan cara orang menandai aspek identitas sosial mereka melalui bahasa mereka. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, senang sekali bisa belajar bersama teman-teman sekalian. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.